Melakukan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Harvey Moise dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Moise ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Harvey dituntut 12 tahun penjara. Tak hayal, vonis ringan ini direspon mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai vonis yang diterima Harvey Moise dalam kasus korupsi timah menusuk rasa keadilan masyarakat. Mahfud mempertanyakan tuntutan 12 tahun penjara dan hukuman uang pengganti yang nilainya lebih rendah hanya 210 miliar dari 300 triliun dianggap tidak adil. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Vonis ringan ini sekaligus mencoreng penegakan hukum bagi para koruptor. Masyarakat berharap hakim seharusnya mempertimbangkan hukuman yang setimpal, apalagi meraup uang negara ratusan triliun rupiah. Tanya sih kayak main-main ya, jadi harusnya tuh koruptor kayak gitu kan merugikan negara yang sangat luar biasa, di mana di satu sisi rakyat miskin itu sangat banyak sekali. Harusnya hukuman untuk koruptor itu hukuman yang maksimal. Menurut saya hukuman maksimal ya bisa hukuman selain perampasan aset ya bisa hukuman seumur hidup ya, seperti itu. Emang kayaknya kurang banget ya Mbak ya, ya kurang. Kenapa? Ya secara dengan 271 triliun hanya 6 tahun mengundang banyak orang yang ingin melakukan juga gitu loh. Iya betul. Dengan segitu kayak terlalu ringan banget. Iya, sementara hukum-hukum di luar itu kayak berat di bawah tapi tumpul ke atas. Vonis seperti itu masih perlu banyak evaluasi gitu karena banyak kasus-kasus yang seharusnya itu lebih tinggi gitu vonisnya gitu. Jadi banyak seperti ada yang mencuri hal-hal seperti biasa itu malah vonisnya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sedangkan kita dirugikan banyak tapi vonisnya lebih rendah seperti itu. Jadi kalau menurut saya evaluasi kita tentang hukum di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Polemik vonis ringan Harvey Moise juga ramai di media sosial. Warganet ramai-ramai berkomentar turut berduka cita atas vonis hakim yang diberikan kepada Harvey Moise. Harvey Moise divonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Menurut jaksa, tindakan korupsi yang diduga dilakukan Harvey juga disebut menguntungkan Harvey 210 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Harvey Moise divonis 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah. Vonis ini terbilang jauh dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Putusan ini tentu menuai polemik. Pasalnya tak hanya vonis, denda yang harus dibayar Harvey pun hanya 210 miliar rupiah dari 300 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan putusan hakim ini? Pantaskah vonis 6,5 tahun penjara diberikan pada terdakwa yang sudah merugikan negara 300 triliun rupiah? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Ya, selamat pagi Mbak Risti. Iya, kemudian juga ada mantan jaksa senior sekaligus Kapus Penkum Kejagung 2009 hingga 2010. Sudah ada Pak Jasman Panjaitan. Selamat pagi Pak Jasman.
Selamat pagi Bu Adisti. Iya, saya ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, ini kan vonis Harvey Muiz ini banyak sekali disorot. Bahkan disorot juga dari Prof. Mahfud yang mengatakan ini menusuk rasa keadilan. Divonis 6,5 tahun penjara, tuntutannya 12 tahun, kemudian hanya 210 miliar begitu ya, harus mengganti. Padahal kemudian kerugian negara adalah 300 triliun rupiah. Adilkah ini? Ya, baik. Ya, bukan hanya putusannya yang saya soroti. Tuntutannya pun terlalu ringan menurut saya. Terlalu ringan 12 tahun penjara? Ya, seharusnya tuntutan itu lebih tinggi dari situ. 20 tahun gitu loh. Supaya itu tuh memenuhi rasa keadilan. Nah, yang lebih menusuk perasaan keadilan masyarakat adalah putusan itu 6 tahun 6 bulan. Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Ini kan korupsi itu adalah termasuk kejahatan extraordinary. Maka penanganannya pun harus extraordinary. Itu pendapat saya. Jadi ini sangat-sangat tidak adil gitu, sangat tidak adil. Ini sangat-sangat tidak adil, bahkan bukan lagi mengusik rasa keadilan, tapi sudah menusuk kalau kata Prof. Mahfud. Jaksa harus banding? Betul. Ya, udah harus. Itu matematikanya jaksa harus begitu. Karena saya juga ngajar di Badiklat Kejaksaan Agung, khususnya ngajar tindak pidana korupsi. Saya sampaikan gitu supaya betul-betul menegakkan hukum di dalam tindak pidana korupsi itu harus sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ini apalagi menyangkut masalah sumber daya alam kita. Kok dipermainkan seperti itu gitu. Semua orang juga bisa kalau memang bisa. Kalau terlalu ringan seperti itu. Ini nanti coba kalau kita nanti dia katakanlah ini menjadi inkrah, maka ini bisa jadi nanti dijalani 2/3 mengajukan permohonan lepas. Ini hanya berapa tahun nanti jadinya dia. Nah itu ada sebenarnya yang saya sarankan kepada jaksa penuntut umum supaya badan intelijen kejaksaan itu jalan. Coba itu, disadap itu, hakim-hakim itu. Pasti ada pertemuan. Ya syukur-syukur tidak ada pertemuan. Kalau udah seperti ini, siapa tersangkanya? Tersangkanya orang seperti Muiz ini jelas. Orang yang mudah mendapatkan uang. Yang uangnya juga banyak. Kan dia bisa mempengaruhi. Saya tidak menuduh. Saya menghargai putusan hakim. Namun hakim juga harus menyadari bahwa bahwa putusan itu harus bersifat adil dan baik untuk masyarakat. Begitu Mbak Adisti. Oke, jadi menurut Anda seharusnya justru juga tuntutan jaksa terlalu ringan dengan 12 tahun penjara, kemudian vonisnya 6 tahun 6 bulan penjara lagi ya. Menurut Anda tadi Anda menyebutkan 20 tahun penjara seharusnya tuntutannya begitu ya. Kalau sudah 6 tahun 6 bulan penjara ini dipotong remisi, PK dan segala macam, ya jadi apa ya? Tidak memberikan efek jerah dan justru malah memberikan contoh, yang 300 triliun rupiah saja begitu ya, merugikan negara, divonisnya hanya segitu gitu. Ya, betul Mbak, betul Mbak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Anda melihat kasus Harvey Muiz ini dengan vonis yang sebegitu ringannya, bahkan banyak sekali mengundang sorotan dari publik dan juga Prof. Mahfud begitu, sampai mengatakan bukan lagi mengusik tapi menusuk ini keadilan. Ya, begini Mbak, memang semangat pemberantasan korupsi dalam tujuan pemidanaan kita itu adalah retributif, pembalasan, bukan rehabilitatif, apalagi restoratif yang sekarang lagi digaungkan oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu ketika berbicara pada retributif sebagai pembalasan, maka di sini optimalisasi pemidanaan itu menjadikan suatu yang penting. Saya pikir sebetulnya sehabis Pak Artijo meninggal, itu muncul Artijo baru, Artijo muda yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Dengan demikian terhadap putusan kemarin memang merusak rasa keadilan. Tapi kalau kita lihat dalam suatu putusannya Mbak, peran Harvey itu membantu. Sehingga kalau sampai tuntutan 12 tahun, ya saya kira bisa dipahami Pak Sarma. Tapi kalau memang hakimnya berpikir pada konstruksi sebagai bentuk retributif pembalasan sebagai kejahatan, bisa memutus yang
yang lebih dari 12 tahun. Karena suatu putusan itu tidak boleh salah. Dan suatu putusan itu tidak salah ketika putusan tidak melebihi yang diancamkan dalam pasal yang diundang-undangkan. Jadi, seandainya penuntut umum kemarin hanya 12 tahun, hakim bisa memutus 15 atau seperti yang disampaikan Pak Jasman 20 tahun. Ini kalau berpikir bahwa keadaan Indonesia dalam keadaan darurat korupsi. Apalagi kejahatan terhadap lingkungan. Itu butuh reklamasi yang cukup lama. Pulau Bangka itu hancur, Mbak, saya pernah ke sana. Kapan itu akan reklamasi? Saya kira butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun kalau seperti itu. Nah, disinilah tampaknya melihat suatu putusan itu sangat kering. Tidak melihat sebagai aspek empiris kondisi di lapangan yang diderita oleh masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Anda melihat ini tidak sepadan, sungguh tidak sepadan dengan kerugian yang harus diterima oleh warga di sana, yang kemudian tambang di sana, timah di sana dengan harus recovery berjalan dengan lama dan juga panjang. Ini tidak sepadan sama sekali. Iya Mbak, ini yang harus kita lihat. Makanya kejahatan-kejahatan yang terkait pertambangan ini pun juga tidak menimbulkan efek jerah. Padahal tindak pidana pertambangan di Indonesia itu luar biasa loh, Mbak. Kalau kita lihat ada terkait dengan timah, ada terkait dengan emas, ada terkait dengan tambang-tambang yang lain. Sehingga kalau ini menjadi jurisprudensi, wah ini saya kira akan kekhawatiran kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia terhadap putusan-putusan nanti terhadap korupsi-korupsi pertambangan yang lain. Karena namanya pertambangan itu suatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya korupsi terkait dengan BUMN, itu jelas korupsi. Tapi kalau tambang butuh waktu yang lama, butuh regenerasi, butuh reklamasi. Ini yang saya kira hakim tidak melihat sampai sejauh mana kerugian ditanggung. Hanya titik kering, oh ini ya perannya membantu, oh ini tidak seimbang, hanya sifatnya hanya membantu karena bidang tambangan dan sebagainya. Ini saya kira tidak komprehensif sekali. Sehingga dalam hal seperti memang dibutuhkan suatu putusan-putusan yang depth, sehingga betul-betul mengakar, betul-betul menjadikan suatu pedoman ke arah ke depan. Karena apa? Di Indonesia sekarang, sistem peradilan kita seheboh apapun di dalam pengungkapan, penyidikan, di dalam penuntutan, kuncinya ada pada pengadilan. Oke, tapi kalau kita lihat begitu Prof. Ibnu, ini merujuk pada Undang-Undang Tipikor, uang dendanya hanya 1 miliar, sementara uang penggantinya hanya 210 miliar. Ini tidak sepadan dengan kemudian kerugian negara akibat perbuatan Harvey Muiz CS ini 300 triliun rupiah. Apa yang harus direvisi soal Undang-Undang Tipikor ini? Semangatnya sebetulnya sudah, Mbak. Kalau kita lihat pasal 18 itu adalah kerugian yang sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh pelaku koruptor. Undang-undangnya sudah cukup, Mbak. Teorinya sudah cukup, Mbak. Bahkan kata Prof. Barda, Prof. Romli itu sudah semuanya ada semua. Tinggal sekarang semangat penegak hukum dalam rangka untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat retributif yang menimbulkan jerah kepada pelaku-pelaku. Ini yang dilakukan. Karena teorinya kan sekalipun undang-undang jelek, kalau toh penegak hukum baik, akan baik, Mbak. Begitu. Oke, kalau kita lihat begitu ya, pasti juga akan ada pertanyaan gini, ada apa ini? Kenapa 300 triliun kerugiannya, kemudian ini vonisnya hanya 6,5 tahun penjara dan dendanya, kemudian kerugiannya, ada apa ini? Ada apa di balik ini? Wajar nggak sih, Prof. Ibnu? Ada pertanyaan semacam itu? Kalau melihat seperti itu bukan wajar tidak wajar ya, ada sesuatu yang dipertanyakan. Kenapa hakim tidak melihat sebagai pertimbangan faktor yuridis dan faktor sosiologis? Faktor sosiologis tadi yang saya sampaikan, tidak melihat sejauh mana keadaan rakyat Bangka, Pulau Bangka, teman-teman yang di Bangka. Ini yang tidak dilihat. Jadi hanya melihat saja kering, oh hanya 12 tahun, oh ternyata terlalu berat. Tidak begitu. Karena semua putusan itu harus melihat dari A sampai Z terhadap pertimbangan yang dilakukan. Disinilah pertimbangan empiris yang tidak detail, menukik dalam menjatuhkan suatu putusan. Oke, Pak Yasman, Anda setuju tidak ada pertimbangan empiris di sini, faktor yuridis dan juga faktor sosiologis tidak menjadi pertimbangan yang kemudian dilakukan oleh hakim dalam memvonis Harvey Muiz dan juga kawan-kawan. Dengan kerugian negara, sekali lagi saya katakan 300 triliun rupiah. Ya, saya sependapat dengan Prof. Ibnu bahwa di sini memang sekali lagi saya ulangi lagi bahwa ini terlalu ringan, baik dari segi pidananya maupun dari si tuntutan uang pengganti.
Uang pengganti ini kan seharusnya masa hanya 271. Memang di dalam praktek ada suatu anggapan oleh para jaksa bahwa uang pengganti ini adalah sebesar daripada yang dinikmati. Lah ini apakah di dalam penyidikan ini memang tidak terungkap uang-uang ini kemana? Harusnya kan itu ditelusuri. Itu yang tadi saya katakan. Ada alat-alat sadap di kejaksaan yang sudah canggih. Harusnya ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait mengenai aliran-aliran dana. Kalau saya selaku mantan jaksa dan juga waktu saya jadi jaksa direktur penyidikan, saya selalu menekankan itu kepada para jaksa penyidik. Cari apa, di mana hartanya, bagaimana ini kejadiannya. Nah, itu yang saya selalu lakukan kepada tim jaksa. Baik di calon-calon jaksa yang ada di Badikat, saya tekankan itu. Coba kamu berani mengungkap itu, jangan takut. Nah gitu, saya sampaikan begitu. Ya tapi masih terjadi seperti ini, ya itulah tadi sedikit saya sesalkan mengenai tuntutan jaksa, apalagi dengan putusan hakim yang sangat-sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Yaitu harusnya uang pengganti itu, ya di ini kan disebutkan 300 triliun. Diganti dengan 271. 271 itu bahkan saya dapat informasi dari media bahwa itu adalah juga bagian daripada harta istrinya. Nah ini juga jangan terlalu dipercaya. Maka jaksa itu harus bekerja. Ada apa di balik fakta? Itu yang harus dikejar oleh jaksa penyidik maupun jaksa penuntut umum di dalam persidangan gitu. Demikian Mbak. Oke, pengalaman Anda begitu ya sebagai seorang jaksa, Pak Jasman, apa yang kemudian menjadi pertimbangan seorang jaksa menuntut seorang koruptor begitu ya, yang kita tahu 300 triliun rupiah kerugiannya, tapi justru hanya dituntut 12 tahun penjara. Apa yang kemudian jadi pertimbangan nih para jaksa menuntutnya hanya 12 tahun penjara? Jadi begini Pak, ini kasus mengenai tambang ini kan baru 2 tahun terakhir ini. Mulai diusut oleh kejaksaan. Sebelumnya bahwa ini tidak masuk di dalam tindak pidana korupsi. Tapi setelah dipertimbangkan, ditinjau dari dikaji bahwa ini bisa berdasar dari dasar Undang-Undang Dasar 45 bahwa ini telah merugikan keuangan negara. Ini baru 2 tahun ini mulai terungkap. Jadi nggak bisa disebutkan apa pertimbangannya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau jaksa tegas, jaksa komit bahwa untuk memberantas korupsi, tindak pidana korupsi, apalagi di bidang tambang ini, seharusnya itu diberi perhatian khusus gitu mulai dari sekarang. Jadi permintaan saya, harapan saya, ya jaksa ini wajib hukumnya dia harus banding mengenai putusan ini. Demikian Mbak. Kalau jaksanya tidak banding gimana Pak? Jaksanya tidak mau, nggak bisa, itu laporkan itu ke pengawasan gitu loh. Oke. Ya, tapi saya yakin Pak Jaksa Agung dan ini Pak Febri ini juga, ini mantan anak buah saya itu di Picus. Jadi saya yakin dia melakukan itu. Oke, jadi Anda bisa memastikan jaksa pasti akan banding. Kalau tidak banding, pasti akan ada pemeriksaan terhadap jaksa. Ya, betul. Meskipun dia sebutkan pikir-pikir. Sikap pikir-pikir ini memang sengaja biasanya dilakukan oleh jaksa menunggu waktu untuk mempersiapkan proses administrasi dan akta memori banding. Oke, baik. Kalau kita lihat dipastikan jaksa akan mengajukan banding begitu ya. Kalau tidak ada banding justru ini dipertanyakan dan juga harus ada pemeriksaan terhadap jaksa. Nah, kalau hakim sendiri bagaimana Prof. Hipnu Anda melihatnya? Ya, disinilah makanya terhadap jaksa itu saya pernah baca Pak Jasman di surat edaran nomor tahun berapa ya. Ketika putusan dijatuhkan kurang dari separuh tuntutan, jaksa wajib banding. Jadi boleh katakan kalau terhadap ini pasti banding. Karena saya pernah baca ada aturan itu, penelitian di Kejaksaan Agung, tiap-tiap putusan yang kurang dari setengah dari tuntutannya adalah wajib banding. Kemudian gini Pak. Izin Prof. Ya. Saya sempurnakan untuk tindak pidana umum betul yang Prof. Tapi ini untuk tindak pidana korupsi kurang dari 2/3 Prof. Harusnya kurang dari 2/3 sudah harus banding, wajib ya?
Banding, ya 2 kurang 2/3 harus banding. Oke. Silakan Ya, Prof. gini Ibnu. Mbak. Ya, gini Mbak. Memang sekarang kalau kita melihat sebagai bentuk pemidanaan dalam kajiannya suatu pemberantasan korupsi, sebetulnya ujungnya itu ada di pengadilan. Hmm. Ujungnya di pengadilan. Tadi saya katakan, dalam sistem peradilan kita, dari penyidikan penuntutan, ujungnya di peradilan. Dalam hal seperti ini, kalau memang kemarin tuh hakimnya itu berpikir progresif, melihat aspek empiris, sosiologis di lapangan, hakim bisa memutus lebih yang ditentukan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Misalkan tuntutan 12, bisa 15, bisa 20 tahun. Dengan melihat suatu kondisi. Tapi pertanyaannya enggak kemarin. Justru pertimbangannya, oh ini kasihan, oh terlalu tinggi ya putus tuntutannya. Ini kebalikan sekali. Jadi semangat untuk kaitannya pemberantasan korupsi, semangat deteren, semangat sebagai bentuk asas retributif dalam putusan, kayaknya tidak ada. Jadi pengadilan ada iba terhadap terdakwa. Ini yang saya kira cukup disesalkan ya. Karena apa? Di era sekarang itu namanya korupsi, kita kan darurat korupsi, Mbak. Utangnya banyak, kerugiannya luar biasa. Coba ini kalau kerugian itu bisa dimasukkan, kan bisa untuk kepentingan-kepentingan lain. Lah ini yang saya kira kontraproduktif sekali ketika di tingkat pra-adjudikasi berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kekayaan negara yang hilang, tapi dalam putusannya ternyata tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pra-adjudikasi sama diadjudikasi. Oke, ini yang tidak dalam suatu sistem peradilan pidana. Oke, yang juga kemudian menggelitik publik juga adalah pertimbangan hakim mengapa kemudian memvonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Muiz dan juga denda 210 miliar, uang pengganti 210 miliar dan juga denda 1 miliar, padahal kerugian negara 300 triliun rupiah adalah karena bersikap sopan dan juga punya tanggungan istri dan juga anak. Komentar Anda? Ya, itu suatu hal biasa, namanya sebagai bentuk peradilan. Yang meringankan itu nilai itu sebuah nilai yang umum. Pasti baik, pasti proaktif, tepat waktu dan sebagainya. Tidak ada sebagai suatu nilai lebih sebetulnya. Itu suatu pertimbangan-pertimbangan yang biasa, Mbak. Nah, pertimbangan yang lain itu yang tidak muncul. Sebetulnya kalau kita melihat muncul bagaimana pendekatan yuridisnya, bagaimana pendekatan sistem politik hukum negara dalam pemberantasan korupsi, pendekatan bagaimana kejahatan itu dilakukan, ini sangat menarik. Bukan hanya melihat bagaimana sopan, ada tanggungan, oh semuanya seperti itu. Saya kira bukan suatu pertimbangan yang menjadi nilai itu. Yang menjadi nilai itu bagaimana perbuatan dilakukan, bagaimana dampak perbuatan dilakukan. Itulah yang saya kira menjadikan suatu nilai dari putusan di pengadilan. Jadi perlu nggak nih hakim yang diperiksa oleh Komisi Yudisial? KJ Mbak, KJ saya kira mungkin monitor pasal ini. Apakah dalam lingkup KJ ataukah dalam lingkup Mahkamah Agung? Saya kira itu domain beliau-beliau yang bersangkutan itu. Tapi kalau menurut kacamata Anda, perlukah ada pemeriksaan soal ini? Kalau terhadap putusan, saya kira itu kewenangan hakim. Kita sebagai akademisi hanya melihat sebagai bentuk putusan yang kurang bernas dalam situasi pengungkapan suatu korupsi. Tapi dalam perilaku, lah itu saya kira kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kalau Pak Jasman? Ya, seharusnya juga KY kan ada untuk meneliti itu. Apakah ada apa di balik fakta? Tadi kan saya sudah katakan itu. Seharusnya KY juga tergelitik gara-gara putusan ini. Ada apa sebenarnya di balik putusan ini? Yakin saya ada sesuatu. Itu yang harus diselidiki. Sesuatu itu harus terungkap. Apakah karena memang suap atau apa segala macam? Harus diungkap itu. Syukur-syukur tidak ada. Syukur-syukur tidak ada. Tapi dari narasi-narasi yang diungkapkan oleh hakim dalam alasan-alasan untuk pertimbangan untuk keadilannya karena masih muda dan baik segala macam, itu tidak masuk akal gitu. Alasan untuk meringankan itu. Jadi harusnya KY karena tergelitik turun harusnya secara otomatis dia meriksa, menanyakan gitu ya. Mengenai putusan hakim seperti ini. Kalau di kejaksaan itu ada bahwa intelijen turun. Kemudian jajaran Pitsus turun. Kemudian pengawasan turun. Itu kalau di kejaksaan. Kalau ada putusan seperti itu, yang ramai di publik pun, kejaksaan itu langsung turun tangan. Panggil jaksa yang bersangkutan. Siapa kamu? Coba, semua kronologis penanganan perkara. Itu kalau di kejaksaan. Oke. Nah ini harusnya berlaku di KY gitu.
Aha, oke. Termasuk juga ini jadi pelajaran juga ya kepada kejaksaan dan juga para jaksa soal tuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang tadi juga Anda sebutkan. Sebenarnya kasus korupsi ini adalah extraordinary, pidana khusus begitu ya, yang seharusnya memang tuntutannya ini memang harusnya benar-benar berat begitu. Jangan sampai kemudian vonisnya kita tahu lebih ringan dari tuntutan jaksa nih, Pak Jasman. Ya, iya betul, iya betul. Ya, apalagi ini menyangkut masalah sumber daya, ya. Jadi ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa ini kan harus kita berdayakan. Sumber daya alam kita ini harus kita berdayakan. Bagaimana kita bisa menjadi hidup nanti mencanangkan yang disebutkan Indonesia Emas? Kalau sumber daya alam kita ini juga dipermainkan seperti ini, ya kan gitu. Itu harusnya semua disadarkan. Masyarakat ini juga harus disadarkan mengenai pentingnya sumber daya alam di Indonesia. Itu salah satu yang kita miliki yang sangat berharga untuk membangun republik ini. Demikian Mbak Disti. Oke, baik. Ini tentu saja menjadi pelajaran untuk kita semua begitu ya. Termasuk juga Prof. Hipnu, apa yang kemudian bisa dipetik dari pelajaran ini? Vonis 6,5 tahun penjara, padahal kerugian negaranya 300 triliun, dendanya hanya 1 miliar, uang penggantinya 210 miliar. Prof. Hipnu. Ya, artinya di dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia perlu merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang melihat semangat politik hukum Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Apakah itu penyidik, apakah itu penuntut umum, apakah itu hakim di persidangan. Harus satu visi yang sama. Dengan demikian tidak menjadikan terkotak-kotak seperti ini. Kan itulah. Kalau itu terjadi, apalagi di backup politik negara dalam rangka pemberantasan korupsi yang berupaya untuk menarik kekayaan yang dari korupsi, itu suatu biasa. Ini kan suatu yang tidak timpang, seolah-olah suatu bagian dari sistem negara. Dengan demikian, hal seperti ini kuncinya adalah lembaga pengadilan. Sejauh mana lembaga pengadilan merespon upaya-upaya yang dilakukan oleh penuntut umum yang kemudian dibuka di dalam persidangan yang melihat secara komprehensif, baik secara yuridis, baik secara empiris sosiologis, apalagi keadaan kaya alam, maupun dampak di kemudian hari yang terkait dengan alam, yang terkait dengan kerugian yang seoptimal mungkin untuk negara. Karena negara dalam keadaan defisit anggaran. Sehingga mau tidak mau kalau itu sampai diselamatkan semuanya, kasus Duta Palma, kasus Antam, itu sangat berupaya sekali untuk membangun neraca ekonomi kita lebih baik. Nah, ini tampaknya tidak. Nah, disinilah saya kira ada suatu visi yang sama. Dengan demikian saya kira sentilan untuk Mahkamah Agung melihat sebagai konsep yang sama, kebersamaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, terakhir tadi Anda sebutkan pemerintah juga defisit anggaran. Nah, soal wacana kemudian koruptor ini bisa dimaafkan asalkan mengembalikan hasil korupsinya. Anda termasuk yang setuju atau tidak setuju soal wacana ini, Prof. Hipnu? Begini Mbak Disti, ya korupsi itu ada 3 jenis, ada 3 klaster. Ada kerugian negara, ada pemerasan, ada penggelapan, ada perbuatan curang, ada gratifikasi. Mungkin yang dimaksud Pak Prabowo yang terkait gratifikasi ataupun pemerasan dalam jabatan itu bisa. Tapi terhadap pasal 2 kerugian negara, saya kira nggak bisa. Kalau soal Harvey Muiz ini seharusnya tidak ya? Tidak bisa. Ini yang termasuk tidak bisa. Tapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara kaitannya jabatannya, kaitannya pemerasan yang kita lihat sekarang ini, kaitannya dengan penggelapan, itu bisa. Karena jabatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan kerugiannya pada institusi yang bersangkutan. Tapi kalau alam ini kan kerugian masyarakat banyak, satu pulau bangga Mbak. Saya kira nggak mungkin, makanya perlu diklasterisasi dari 7 klaster itu kira-kira mana yang bisa dimaafkan, gitu Mbak. Terakhir Pak Jasman, soal adanya wacana pemerintah untuk memaafkan dalam tanda kutip asalkan koruptor ini bisa mengembalikan hasil uang korupsinya, Pak Jasman. Nah, ini memang mengandung problematik ya. Ini kalau ini benar dari Pak Presiden, ini memang perlu kajian yang lebih mendalam. Oke. Sebenarnya kalau itu berarti dengan demikian kita menganulir bahwa tindak pidana korupsi itu bukan lagi extraordinary crime. Kalau memang itu nanti bisa dikembali artinya memang salah satu tujuan daripada pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Itu bukan berarti
bahwa dengan dikembalikannya kerugian negara, yang bersangkutan itu enak-enak saja gitu. Ya, semua juga nanti akan bisa melakukan itu. Maka tujuan pemidanaan tidak tercapai. Dia mencuri sekarang, kembalikan yang dicuri, ya selesai sudah. Enak banget kita jadi warga negara ini kayak gitu. Semua nanti warga negara melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada lagi keadilan gitu. Itu kenapa nggak mungkin kalau kita terapkan di tindak pidana korupsi itu bisa dikembalikan uangnya selesai pidananya gitu. Ya sama dengan apa? Kasih uang habis perkara gitu loh. Oke, karena memang tindakan korupsi itu memang apa ya, bisa dikatakan adalah extraordinary yang seharusnya memang benar-benar diperlukan treatment khusus juga, baik itu tuntutan dan juga vonisnya ya Pak Jasman dan juga Prof. Ibnu. Terima kasih Pak Jasman dan juga Prof. Ibnu telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.